Hi and happy people, welcome back to episode edisi Ngopi Sore bareng Dokter. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Hendra Hendri, spesialis obgyn yang merupakan dokter di National Hospital Surabaya. Langsung saja kita sambut, kita sapa Dr. Hendra Hendri. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Kania. Apa kabar dokter? Kabar baik. Halo and happy people, kita berjumpa kembali di channel ini. Baik, dokter, tepat sekali pada tanggal 12 Desember 2024 kemarin, National Hospital Surabaya merayakan Seamless 12th Anniversary. Yang mana yang menjadi menarik adalah NH melaunching sebuah 3 Center of Excellence yang salah satunya adalah Regenerative Medical Center. Yang menjadi pertanyaan dari NH People adalah apa saja yang dapat kita manfaatkan dari adanya Regenerative Medical Center ini, dok? Oke, terima kasih. Jadi benar pada tanggal 12 Desember tahun 2024, tepat ulang tahun National Hospital yang ke-12, kami meluncurkan salah satunya adalah Regenerative Medical Center. Yang mana ini center terdiri atas berbagai macam dokter spesialis, mulai dari dokter spesialis ortopedi, dokter penyakit dalam atau internis, juga dokter penyakit dalam subendokrin, dan dokter spesialis kulit, DV, dan dokter spesialis obgyn. Jadi di center ini kami berkomitmen untuk menghadapi tantangan masa depan. Karena sejak tahun 2024 ada keputusan Menteri Kesehatan mengenai tata laksana terapi sel punca. Sel punca adalah sama dengan stem cell. Mungkin di masyarakat awam sering dengar sel punca itu sama dengan stem cell. Jadi itu salah satunya untuk pemanfaatan terapi sel punca maupun turunannya seperti sekretom, juga terapi plasma exchange atau plasma rekondisi dengan tujuan untuk pengobatan terapi penyakit-penyakit regeneratif. Baik, dokter. Kemudian apa saja terapi stem cell ini di bidang, khususnya di bidang dokter ya, di bidang kandungan? Jadi saya mulai dulu. Ya. Apa sih itu sel punca atau stem cell? Ini merupakan sel awal yang bisa mengalami regeneratif atau berdiferensiasi menjadi sel-sel seperti sel otak, sel jantung, sel yang lainnya ya, dengan organ-organ kita yang membutuhkan. Saat ini yang ada, kita bisa menggunakan sel stem cell yang dari tubuh kita sendiri atau yang dibilang autologus, dari sel lemak. Biasanya untuk kita yang dewasa, kita mengambil dari lemak kita sendiri untuk kita gunakan sebagai sumber daripada pengobatan stem cell diri kita sendiri atau yang disebut autologus. Bisa juga menggunakan tali pusat atau MSC, kita bilang mesenchymal cell. Yeah. Juga sel darah tali pusat, itu yang kita bilang hemopiotik. Dan mana ini di negara maju seperti Amerika, Jepang sudah berkembang sangat pesat. Sudah sampai mencapai mungkin sudah level 3 maupun 4. Nah, kita tidak mau ketinggalan nih Indonesia. Kemudian Menteri Kesehatan juga sudah mengeluarkan peraturan, dan juga di Indonesia kita sudah memiliki beberapa center penelitian. Seperti di Airlangga, di Universitas Indonesia, Gajah Mada. Jadi saat ini yang paling berkembang pesat adalah terapi untuk osteoartritis. Yes. Ya. Juga lagi proses penelitian di bidang-bidang yang lain, salah satunya untuk diabetes. Nah, juga di bidang kandungan. Yes. Nah, untuk di bidang kandungan kita gunakan untuk mulai ada penelitiannya untuk infertilitas, juga untuk pasca menopause. Oke. Baik. Kemudian untuk infertilitasnya sendiri, dok, bagaimana terapi stem cell ini dapat membantu mengatasi infertilitas atau kesulitan hamil? Oke. Jadi penyebab infertilitas pun macam-macam ya. Mulai dari rahimnya yang yang kurang viable lah gitu ya. Juga untuk dari sumber daripada sel telurnya. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan terapi sel punca maupun stem cell untuk memperbaiki, untuk meregenerasi kondisi daripada organ, daripada rahim maupun daripada sel telur.
Baik. Kemudian untuk berbicara perihal keamanan dan efektivitas ini dok ya, apakah terapi stem cell ini aman untuk wanita yang sedang hamil atau menyusui? Sampai saat ini belum ada penelitian sampai saat itu, jadi kita memang belum sampai ke sana tingkat keamanannya. Sedangkan untuk terapi stem cell sendiri, kita juga sangat berhati-hati. Tidak semua pasien harus, saya mau stem cell, saya mau pengobatan stem cell, kita langsung lakukan. Tidak. Semua ada tahap-tahap seleksinya, untuk screeningnya juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tim ini, jadi tidak hanya dokter tidak bermain satu sendiri, tapi merupakan suatu tim untuk memastikan keamanan maupun keefektivitasannya. Yang paling utama adalah keamanan atau patient safety, sehingga tidak semua pasien juga sumber daripada stem cell-nya sendiri. Jadi kita di sini kita utamakan ke yang autologus, maupun kalau sampai menggunakan yang mesenkimal itu juga harus kita pastikan keamanannya dan sumber daripada stem cell-nya. Jadi bukan asal datang mau masuk stem cell saat itu juga. Itu suatu yang sebenarnya mungkin bukan stem cell yang diberikan. Karena untuk terapi stem cell sendiri itu perlu ada proses dari persiapannya sampai saat tindakan dan pasca tindakan. Baik, dokter, masih seputar keamanan dan terkait dengan efektivitas stem cell itu sendiri, apakah ada efek samping yang perlu pasien waspadai dok dengan adanya terapi ini? Jadi sampai saat ini yang kita masih dari tim medis ya, kita masih mewaspadai efek daripada efektivitasnya. Apakah ini benar berguna untuk terapi pada keluhan-keluhan tertentu? Juga efek kita sebut tumor genetik ya, tumor genetik atau yang bisa memancing, apakah bisa ini memancing timbulnya sel tumor? Gitu. Baik dokter, kemudian berapa tingkat keberhasilan terapi stem cell itu yang biasanya sudah dijalani oleh pasien dalam mengobati penyakitnya dok? Jadi sampai saat ini masih dalam rangka penelitian. Yang jelas mulai terbukti adalah terapi pada osteoartritis, juga untuk pengobatan untuk seperti penyakit degeneratif ya, seperti diabetes mellitus, juga penyakit di bidang saraf, Parkinson, Alzheimer, juga untuk anti-aging, tadi untuk peremajaan kulit. Dan pada cedera-cedera kulit seperti luka bakar atau trauma, nah itu sudah hasilnya cukup memuaskan. Oke dokter, kemudian kalau kita berbicara Regenerative Medical Center sendiri di National Hospital Surabaya ini kan terbilang baru ya dokter ya, karena memang baru dirilis, di launching kemarin 12/12. Nah, kira-kira dokter siapa saja yang bertanggung jawab atas Regenerative Medical Center ini dok, yang di National Hospital Surabaya ini? Terima kasih. Kami memiliki tim, mulai ada dokter GP sebagai PIC-nya, juga ada dokter spesialis ortopedi, dokter Stefanus, juga ada dokter Hermawan, spesialis internis sub endokrin, juga ada dokter Amaranto, spesialis penyakit dalam, dokter Jose, spesialis kulit. Juga Dr. Robert Hunan sebagai dokter spesialis obgyn, dan saya sendiri Dr. Hendra spesialis obgyn. Berarti memang kehadiran terapi stem cell khususnya di Regenerative Medical Center sendiri ini diharapkan mampu membantu pasien-pasien dengan tingkat yang lebih cepat dok ya untuk proses penyembuhannya, begitu ya dok? Ya, jadi sesuai komitmen dari National Hospital, bahwa kami National Hospital berkomitmen untuk memberikan yang lebih cepat ya, lebih efektif dan lebih inovatif ya untuk pengobatan masa depan. Kita tidak mau ketinggalan dengan negara-negara maju, bahwa kita di Indonesia juga bisa. Ya, baik, luar biasa dokter. Kemudian apa harapan dari Dr. Hendra sendiri terkait dengan adanya Regenerative Medical Center ini yang tepatnya ada di National Hospital Surabaya, khususnya untuk pasien-pasien yang masih mempertimbangkan terkait dengan adanya terapi ini dok? Jadi pertama ya, kita mengharapkan support juga dari pemerintah,
untuk kita tim medis dari Indonesia untuk bisa lebih meningkatkan kesempatan untuk belajar, untuk melakukan penelitian lebih baik lagi untuk terapi sel punca ini, juga untuk masyarakat Indonesia bisa lebih selektif untuk memilih terapi sel punca, ya, baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri, karena ini juga bisa disalahgunakan. Baik. Baik dokter, terima kasih Dokter Hendra Hendrik atas waktunya yang luar biasa sehingga kita bisa sharing di dalam episode ini, edisi Ngopi Sore bareng Dokter. Yang mana episode ini akan menjadi sumber bagi kita untuk bisa mengetahui lebih banyak terkait dengan informasi khususnya di National Hospital Surabaya, dokter ya. Baik dokter, terima kasih Dokter Hendra Hendri atas waktunya. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat menjadi edukasi untuk NH People yang sedang menyaksikan kita, dokter. Terima kasih. Selamat sore. Baik, selamat sore. Ya, saya Kenia dan bersama Dokter Hendra Hendri, spesialis obgyn dari Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, mengucapkan terima kasih kepada NH People yang sudah menyaksikan kita berbincang-bincang di episode. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya.